Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Macet. Ya, silakan Pak Muhammad, nyalakan kamera Anda. Halo ya, Waduh, selamat malam. Yang ini. Ya. Iya, gimana Pak Muhammad? Betul tadi ya, yang tadi? Atau mau bahas yang ini atau bahas yang lanjut atau yang lain? Ya itu aja yang diunggah. Gimana? Setuju dengan tiga saudara muslim Anda tadi yang mengakui bahwa boleh tetap tidak beriman, boleh menyangkal Allah dan Rasulnya, asalkan bayar uang. Iya betul, karena apa? Karena yang dipakai Alkitab ya, suatu contoh ya. Kalimat Allah ya, yang ditulis Allah di sini ya, itu kan dari Allah yang di bahasa Indonesia. Apabila orang-orang di luar Islam ya kan, memakai kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an, maka harus membayar. Silakan dipakai tapi harus membayar. Di mana kami memakai kalimat yang ada dalam Al-Qur'an? Coba sebentar. Satu contoh. Allah satu contoh. Hah? Itu kan dari Allah. Allah Enggak satu contoh ada kan dari gimana? Allah. Sebentar, saya tanya. ALLAH itu huruf Latin atau huruf hijaiyah? Saya tanya sekarang ya. Sebentar dulu Pak Muhammad. Gini, Ya. huruf ALLAH itu huruf Latin atau huruf Arab? Alif lam lam ha. Bukan alif lam lam ha. Saya nggak iya. bilang alif lam lam ha. Iya, saya Kalau terfokus alif, sama dengar. Ini huruf alif, ya kan? Ya. Kemudian huruf lam, betul? Iya. Kemudian huruf lam. Iya. Kemudian huruf mim. Iya. Alif lam lam. Kemudian huruf ha, betul? Betul. Nah, itulah yang dibaca Allah, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya, di Bible mana ada tulisan alif lam lam ha? Ya kan orang-orang Kristen biasanya menyebut Allah. Allah kan dari Allah tafsir bukan Allah, Al-Qur'an. Pak. Gimana sih? Ya, dicari aja begini loh, dicari aja. Manuskrip asli Justru kalau kalian itu yang telah menerjemahkan Allah ke dalam huruf Latin. Nggak boleh. Ketika saya main ke masjid-masjid, Pak, saya sudah cek ribuan masjid yang sudah pernah saya lihat. Tidak pernah ada satupun di kubahnya tulisannya A, L, A, H. Nggak ada satupun, nggak ada. Yang ada di situ tulisannya alif, lam, H. Allah bukan Ya. Allah. Ini gimana Anda ini? ya kan Allah terjemahan dari Allah yang di bahasa Indonesia kan. Oke, Tetapi siapa tidak yang suruh? dipakai. Siapa yang suruh terjemahkan Allah ke dalam huruf Latin? Ya, itu kan penafsir penerjemah. Mencret kan? Penerjemah. Kan yang jelas kalimatnya itu Allah, tapi ditulis Baik. Allah. Kalau kita bicara terjemah, Pak Muhammad, Ya. begini. Tidak ada di dalam Bible bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani maupun bahasa Arab kata Allah Ya. itu nggak pernah ada. Itu Ya, terjemahan. oleh karena itu dihilangkan saja daripada kena jizah begitu. Najis. Emang kami pakai kata Allah? Nggak ada. Tapi ngomong-ngomong begini. Kan Ya. agama Islam ini kan mengklaim bahwasanya nabi-nabi terdahulu itu menyembah atau berbakti beribadah kepada Allah, betul? Betul. Seperti Musa, Isa, ya kan, Yahya, Zakaria, semuanya beribadah kepada Allah, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, emangnya Isa, Musa itu berbahasa apa mereka? Dia berbahasa roh ya. Berbahasa apa? Yang disebut berbahasa roh. Berbahasa roh, aduh gimana? Iya. Kalau Isa berkata Semua kepada nabi. murid-muridnya, Musa berkata kepada Bani Israel, mereka menggunakan bahasa apa? Bahasa roh. Bahasa roh. Iya. Gila Pak, nanti kalau saya lanjut nanti kepala saya makin pusing ini, berat nanti kepala saya. Oke lah, kita kasih Iya. kesempatan kepada muslim yang lain ya. Siap. Terima kasih Terima kasih. teman-teman ya. Ya, sama-sama, ya. Kualitas mereka, teman-teman. Teman-teman, jangan pupuskan harapan saya. Ya, saya masih percaya masih ada orang Islam yang ngerti agama Islam, teman-teman. Ya, walaupun hanya 1-2 orang, tapi saya masih berharap. Ya, dan Adi Hidayat sebenarnya yang saya tunggu-tunggu untuk berdiskusi dengan saya. Karena begini teman-teman, ketika Islam mengatakan bahwasanya Musa, ya kan, bahwasanya nabi-nabi terdahulu di dalam Taurat dan Injil
mereka berbakti atau beribadah kepada Allah, maka pertanyaan dasarnya adalah mereka berbahasa apa? Ternyata kalau kita membahas sejarah, mereka itu tidak berbahasa Arab. Mereka berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram. Nah, di dalam kamus bahasa Ibrani, di dalam kamus bahasa Aram, tidak pernah ada kata Allah, nggak pernah ada. Sama, di dalam bahasa Sunda, nggak pernah ada kata tungkur, nggak ada. Nggak ada itu. Di dalam bahasa Batak juga nggak ada itu tungkriung, nggak ada. Ada nggak di dalam bahasa Batak tungkriung? Nggak ada. Jadi ketika Anda fitnah bahwasanya orang Batak menyembah tungkriung, jangankan menyembah di kamus bahasanya saja, nggak pernah ada kata itu. Nggak pernah muncul. Bagaimana Anda fitnah bahwasanya mereka menyembah tungkriung? Nah, sama ketika Anda mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu, Musa, ya kan? Nabi-nabi di dalam Taurat dan Injil, Anda katakan bahwasanya mereka menyembah Allah, mereka beribadah kepada Allah, tetapi di dalam bahasa mereka, bahasa Ibrani maupun bahasa Arab, kata Allah tidak pernah muncul barang satu kali. Coba bagaimana Anda memikirkan itu? Bukankah itu sama saja Anda mengatakan bahwa dulu orang Batak itu menyembah tungkriung? Dari mana sejarahnya tungkriung saja nggak pernah ada di kamus bahasa Batak? Itu pola pikir yang sederhana. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita membahas hal yang logis-logis saja. Oke. Baik, kita kasih naik ada Faizal. Selamat malam Faizal. Halo Faizal. Macet. Teman-teman muslim kalau mau naik ya persiapkan diri kalian. Jangan kalian naik ke sini tapi sampai sini diam-diam saja tidak bicara ya. Ayo, mari kita diskusi dengan baik yuk. Ada Puja Maholtra. Ya, Puja Maholtra, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Puja Maholtra. Ya, Puja Maholtra, Anda muslim? Muslim, Bang. Muslim. Saya kepengen kenal agama Kristen, Bang. Ya, Anda muslim. Anda mau membicarakan Allah dan Rasulnya. Kenapa Anda tidak pakai baju? Apakah memang layaknya seperti itu atau bagaimana? Ya, menurut Islam ini bukan aurat ini. Oh, bukan aurat. Artinya boleh berbicara tentang Allah dan Rasulnya tanpa pakai baju, Bang, betul? Saya Sebentar, saya tanya dulu. Memang pantas, Kristen, sebentar. Bang. Pelan-pelan, sabar. Artinya boleh berbicara tentang Allah dan Rasulnya, adabnya adalah tidak pakai baju, betul? Ya boleh saja. Betul. Baik, silakan. Lanjutkan, silakan. Saya kepengen mengenal agama Kristen, Bang. Pengen mengenal Yesus. Boleh, silakan. Tapi Anda betul-betul muslim? Saya Muslim, benar. Kenapa? Kenapa Anda kok tiba-tiba Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam? Ya kepengen tahu, barangkali saya tertarik dan akhirnya ikut Yesus, ikut Kristus kan nggak apa-apa kan? Oke, boleh, silakan. Muhammad ada di mana sekarang? Saya tanya, ini kita ganti temanya ya teman-teman ya. Nah, ini karena dia sudah sering dengar siaran kita, jadi mereka. Nah, ini coba Muhammad ada di mana nih? Karena Yesus naik ke surga. Nah, Muhammad ada di mana? Silakan. Gitu, Bang. Saya kepengen mengenal Kristen lebih jauh, Bang. Ya ini saya sedang memperkenalkan. Anda kan selama ini jadi orang Islam. Ya betul. Mengikuti Muhammad, betul? Betul. Muhammad ada di mana? Sekarang. Ya tahun Udah depan. wafat, Sekarang lagi mana? Ya udah wafat, Bang. Ada di kubur, betul? Ya betul. Nah, sedangkan di dalam iman kami, Yesus naik ke surga. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, manakah yang lebih layak diikuti? Orang yang masuk kubur atau orang yang masuk surga? Tapi memang Yesus masuk sekarang lagi ada di surga. Bang, ini kita jangan berdebat ya. Ini kita bicara iman masing-masing. Menurut iman Kristen, Yesus naik ke surga. Menurut iman Islam, Muhammad turun ke kubur, betul? Ya kalau Muhammad dikubur betul, tapi kan kalau Yesus saya belum percaya, Pak. Iya, masalahnya Anda tadi kan bilang, perkenalkan saya agama Kristen, tapi saya perkenalkan Anda tidak percaya. Ya untuk memastikan bahwa Yesus ada di surga itu gimana, Bang? Kesaksian para saksi mata, Bang. Jadi kita ini sama-sama tidak ketemu Yesus, sama-sama tidak ketemu Muhammad. Betul? Oh, ya betul. Kita hidupnya tahun 2025, sedangkan peristiwa-peristiwa ini terjadi di masa lampau. Nah, bagaimana kita sekarang ini, kita mengambil keterangan dari para saksi mata. Oh gitu. Ya kan? Apa Nah, saksi matanya?
Ya, ketika kita membaca Bible, Bible itu adalah keterangan para saksi mata. Injil itu adalah keterangan dari para saksi mata. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah saksiku, ya, saksi dari semua yang telah terjadi ini. Karena semua peristiwa itu terjadi di hadapan mata mereka. Bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus naik ke surga. Saya akan coba bacakan ayatnya, Bang, ya. Saya akan coba bacakan ayatnya, di mana Yesus naik ke surga, ya Bang, ya. Ini keterangan dari para saksi mata. Saya bacakan dulu. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ya Bang, ya. Saya bacakan. Bagaimana di sini Yesus terangkat ke surga. Nah ini, saya bacakan dulu Kisah Para Rasul dari ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka menatap ke langit waktu naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, sebenarnya di dalam agama Islam kan kalian meyakini bahwa Yesus itu adalah sosok Isa, betul? Ya betul, betul Dan Bang. Isa akan datang kembali nanti, betul? Ya betul Bang. Iya, kalian sebenarnya kan nggak terlalu susah gitu loh meyakinkan kalian bahwasanya kalau kalian percaya bahwa Isa itu adalah Yesus, di situ kan naik ke surga, tidak ke kuburan. Nah, sedangkan Muhammad kan di kuburan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, mana yang lebih pantas untuk dijadikan suri tauladan? Mana yang lebih pantas Bentar diikuti? Bang. Iya Bang. Menurut apa kan Yesus Tuhan ya? Menurut Anda juga Muhammad itu Tuhan, gimana? Ya enggak lah. Loh, apa bahasa Arabnya Masa Tuhan? ada? Ya, apa Menurut bahasa orang Arabnya Islam, Yesus Tuhan? ya manusia biasa. Kenapa sih Yesus dibanding-bandingkan dengan manusia? Menurut bahasa Arab, kata Tuhan di dalam bahasa Arab itu apa? Bahasa Arabnya. Kalau saya cuma mengenal Allah itu Bang. Oke lah, belajar dulu ya. Belajar agama dulu. Ini Anda aja nggak pakai baju. Ini loh, kata Tuhan dalam bahasa Arab itu adalah Rob. Nah, apakah Muslim mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Bukan 1-2 yang mengakui Muhammad itu adalah Rob. Ini orang-orang APII yang debat dengan saya. Mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Nih, mau berapa orang? Yusuf PI mengakui, Daman Al-Mantiki mengakui, siapa lagi? Ustadz Azam mengakui, banyak. Nih, yang terbaru nih. Daman ini mengakui, cek nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Rob kalian sudah ada 2. Cuma yang satu ini belum diakui secara umum. Cuman Islam-Islam tertentu saja yang mengakui, yang terpelajar gitu loh. Sudah diakui Muhammad itu Rob kalian, gimana? Ya. Oke, baik, kita kasih naik lagi ada Lukman. Ya, selamat malam Bang Lukman. Halo Lukman. Halo, selamat malam Bang Edis. Selamat malam. Bang Lukman Muslim? Iya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Saya kirim undangan dari sini ya untuk menyalakan kamera ya. Nah, itu sudah di layar Anda. Silakan diterima. Ya, Halo, silakan, selamat Bang malam Bang. Selamat malam Bang Lukman. Silakan. Anda Muslim ya? Muslim. Ya, silakan. Kalau ini Bang Edis ya, saya tiap Bang Edis live itu kan saya selalu Ngikuti. pantau, ikuti. Terus yang kesimpulannya, kalau menurut agama saya ya, agama Islam itu yang menuhankan Muhammad itu segelintir orang Bang. Ada aliran-aliran yang sekiranya agak nyeleneh lah. Kalau menurut saya, yang menurut Emang menuhankan itu ngapain Bang? yang Rob itu tadi yang Abang bilang Muhammad Rob, ya kan? Sedangkan menurut Tapi itu kalau ahli mantik aliran- loh. Daman itu ahli mantik loh dia. Dia ahlinya, Ya, makanya tapi kalau- sampai namanya itu Al-Mantiki itu. Karena dia memang ahlinya ilmu mantik itu. Gimana?
Sedangkan Tapi Anda kalau kan ahlinya ngarang bebas. Gimana? enggak bang, ini bang kalau menurut aliran yang saya ketahui adalah dengan itu kan dengan lafadz ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu bukan rob bang. Kalau menurut Jadi saya Muhammad bukan Rob. bukan utusan Satu bilang Allah. Muhammad Rob, satu bilang bukan Rob. Ini gimana nih? Kalau menurut yang aslinya bang ya, yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itulah. Artinya Tiada Tuhan. umat Islam sampai sekarang belum mufakat ya, apakah Muhammad itu Rob atau bukan ya. Satu bilang Rob, satu bilang bukan Rob ya. Artinya kalian harus melakukan konsili nih bang, konsili umat Muslim atau muktamar umat Muslim tahun 2025. Apakah Muhammad itu Rob atau bukan? Ya, Kalau menurut pemikiran saya bukan. iya menurut Utusan pemikiran Allah. Anda kan Islam awam. Sementara Muslim-Muslim yang lain, Gus Wafi, Rifa, Daman, Al-Mantiki, bahkan Yusufei, tahu Yusufei? Soalnya kalau saya kan dari guru. Enggak, Yusufei tahu nggak Yusufei? Yusufei tahu, Yusufei. Ini orangnya Yusufei tahu, Yusufei? Oh, Bang Yusuf ya? Ya, itu juga mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam gimana? Saya sering mengikuti juga, cuma Bukan masalah sering atau enggak, dia mengakui Muhammad ini adalah robnya umat Islam, bagaimana? saya juga nggak percaya kalau Muhammad Rob. Dia adalah utusan. Masalahnya Bang, ya. Anda sendiri yang nggak mengakui, sedangkan ahli-ahlinya Yusufei, Rashid, Daman Al-Mantiki, Rifa, Gus Wafi mengakui Muhammad itu robnya umat Islam, bagaimana? Kalau menurut keyakinan saya, Bang, saya tidak. Iya, mengatakan karena Anda kalau tidak belajar agama Islam. Dari kecil saya belajar dari agama Bukan Islam. masalah Anda Waktu dari lahir, kecilnya. saya sama- Anda tidak belajar agama Islam itu, Pak Lukman. Soalnya dari lahir saya sudah dilafatkan la Oke, ilaha illallah. ilmu Islam apa yang Anda pelajari? Saya tanya, ilmu Islam apa yang Anda pelajari? Ilmu Islam yaitu yang saya ikuti adalah Nahdlatul Ulama. Anda aja mengikuti Nahdlatul Ulama. Di mana dalam Al-Quran ikutilah Nahdlatul Ulama mana? Quran mana yang menyuruh kalian ikuti Nahdlatul Ulama mana? Ayat berapa? Surat berapa? Nahdlatul Ulama yang saya maksud ulama itu panutan. Juga panutan yang fatwa-fatwanya bisa dijadikan sebagai kontrol kehidupan beragama gitu loh, Bang. Oh, yang benar yang mana kalau gitu, Muhammadiyah apa Nahdlatul Ulama? Kalau menurut saya semuanya tuh baik. Nah. Cuma menurut keyakinan saya keyakinan semua, Bang. Bang, Tapi Anda tahu kalau nggak saya- Muhammad pernah bilang umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu saja yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Pernah dengar itu? Belum pernah, Bang, kalau saya Belum masalah itu. pernah. Oke lah, karena Anda banyak tidak tahunya, saya sarankan Anda untuk belajar dulu agama Islam baru naik sini ya. Oke, Bang. Oke, Baik, Bang. terima kasih Pak Lukman ya. Saya nanti dimarahin loh. Yang inbox saya, yang kritik saya setiap saya selesai acara ini, orang Islam tuh banyak sekali inbox saya. Ya kan? Tapi Kalau ngajak ngobrol jangan Islam yang awam-awam. Nah, masalahnya yang Enggak. ngomong gitu juga nggak mau naik ke sini. Kalau saya lihat selalu di lab Bang Edis kan mesti bilang Muhammad itu Rob gitu loh, Bang. Lo yang mengakui Sedangkan- Muhammad itu Rob bukan saya, tetapi umat Muslim yang pinter-pinter yang belajar agama Islam. Semuanya pinter, Bang. Sekarang orang pinter banyak, tapi yang ngerti itu kadang-kadang belum banyak gitu loh, Bang. Ini saja Anda tidak punya ilmu tadi. Oke lah, Tapi kita kasih kesempatan yang lain ya. Oke. Baik, saya turunkan dulu Oke, Pak Bang. Lukman. Terima kasih. Aduh, berat ya. Dia tidak tahu, tapi dia malah menjadi sok tahu. Oke, kita kasih naik ada HHMD. Ya, silakan HHMD. Halo? Nah, bagaimana ini Pak Ali? Sebagian Muslim tidak mengakui Muhammad Rob, sebagian mengakui Muhammad Rob. Sebenarnya yang benar yang mana? Silakan. Masih dibisukan. Pembahasannya cuman ini aja. Edi tanya dulu nih, saya dapat di TikTok ini benar nggak? Sebentar, coba yang saya tanyakan kepada Anda itu sebenarnya yang benar yang mana? Muhammad itu Rob atau bukan? Ini nih. Siapa yang paling punya otoritas? Hmm. Ini nih.
Baik, kita kasih naik lagi ada Akmal Urijal. Akmal Urijal. Udah tahun 2025 loh. Masa kalian ini tidak tahu Muhammad itu Rob atau bukan? Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Aduh. Yuk, silakan Akmal Urijal, nyalakan kameramu. Gelap. Akmal Urijal. Mana ada gelap ini? Oke, silakan Akmal Urijal. Boleh nanya nggak, Bang? Boleh, tapi sebelum ke situ tadi kamu sudah mengakui Muhammad itu Robnya orang Islam? Pemimpin, Bang, bukan Rob. Bahasa Arabnya apa? Rob itu apa, Bang? Aku nanya, Rob itu apa? Kalau kamu bilang kepada Allah ya Rob artinya apa? Ya Tuhanku? Ya Tuhanku. Nah Muhammad itu termasuk Robmu juga nggak? Tidak lah. Tidak. Jadi pernyataan Daman Al-Mantiki ini sesat berarti ya? Nggak tahu aku. Nggak tahu. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Rob berarti dia sesat. Dia sesat. Nggak tahu. Kan itu menurut imam. Oke lah, kalau tidak tahu, kalau nggak tahu di bawah saja ini. Anda gimana toh gitu loh. Janganlah kita ini berstandar ganda gitu loh. Kamu nanya sama saya udah dijelasin panjang lebar. Kamu saya tanya simpel aja. Ini loh Yusuf PI pun sudah mengakui Muhammad itu Rob kalian. Daman Al-Mantiki, siapa lagi yang kesini? Yuk, silakan. Yang jelas dulu lah, yuk ya. Kita kasih naik ada bentar ya. Bang Utuh KDG, Bang Utuh. Ya, selamat malam Utuh. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam. Muslim, Bang. Alhamdulillah Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda, mari kita diskusi dengan baik. Ya, gimana Bang? Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Sudah dong, dari tadi. Dari Ya, dulu bagaimana? saya simak Bang Edi sini cuma framing aja. Tujuan Framing itu saja. buat apa? Framing. Framingnya di mana itu? Framing, karena Bang Edi sini nggak ngerti, so terjemahin ayat tapi nggak ngerti orangnya. Contohnya? Saya tanya sama Bang Edi, jizyah itu apa? Jizyah itu pajak, uang, upeti. Ah, itu aja salah. Terus Itu apa? aja salah. Terus apa? Hah? Masa nanya saya? Kan Bang Edi yang buat judul. Loh, saya sudah jawab, kamu bilang salah. Makanya bener apa? Abang harus sejarah dari jizyah itu adalah Jangan bukti sejarah perjanjian, dari Bang. jizyah, definisi jizyah. Nah, makanya Tadi Abang kamu paham. nanya kepada saya, Makanya, Bang, apa asal itu muasal jizyah? asal Saya sudah muasal- jawab. sebentar, Jizyah sebentar. itu adalah Asal harta, muasal upeti, jizyah. pajak. Alah. Lalu Anda bilang tidak benar. Kalau Alah. begitu apa? Kalau tidak benar? Nah, makanya itu saya kasih paham Bang Idris ya, bukan saya ini orang berilmu atau apa ya. Jizyah itu adalah Jizyah. bukti perjanjian. Jizyah, Anda saja ngomong jizyah. Jizyah. Apa jizyah Iya, itu? jizyah. Apa jizyah? Bukti perjanjian antara umat muslim dan non muslim. Kalau berperang, siapa yang memenangkan dia harus membayar. Baik, kita Bayar kasih Bang, ya, untuk kita kasih- perlindungan. kita Sebentar, kasih Anda tahu jangan nih, baik-baik jizyah itu aja. apa? Nanti Abang Idris ini sok tahu aja orangnya, sok tahu. Sebentar. Lalu mengatakan kalau orang kafir nggak bayar. Masa sekarang ada nggak Bang? Orang kafir nggak bayar sama orang Sabar, Islam? sabar, Kalau dibunuh sabar, ada nggak? Ada nggak sekarang? sabar, Sekarang sabar. ada nggak? Saya tanya Bang, sama Bang sebentar Idris. dulu Ada nggak ini. sekarang? Saya tanya dulu. Saya Dengar tanya ini dulu. loh, Saya jizyahnya tanya dulu. apa? Nggak, sebentar dulu. Saya tanya aja. Itu saya jizyah adalah sebentar. Jizyah Ya, oke. adalah sejumlah uang, pajak, harta. Loh, itu arti jizyah gimana? Makanya Abang belajar dulu Bang, belajar sejarah apa yang Ya sudah, apa diperjanjikan arti oleh jizyah? antara umat. Sebentar Bang, Apa sebentar. arti jizyah? Sebelum perang itu Bang, ada perjanjian. Nggak, saya tanya dulu, antara apa orang arti Islam. jizyah? Sebentar, saya jawab dulu, jangan Abang nyerocos aja. Abang kan punya lab, saya tamu. Nih ya, saya tampilkan nih, saya ngomong? tampilkan pengertian Saya boleh jizyah ngomong. ya nih. Saya boleh ngomong. Enggak, kita jangan lebar-lebar dulu kemana-mana. Abang buka ya. aja. Sekarang kan dunia internet luas. Buka aja jizyah itu adalah apa? Baik, sebentar nih, saya tampilkan dulu. Nih, Tampilkan. Jizyah apa? saya tampilkan ya. Jizyah Nih, dalam Al-Quran. Jizyah apa dalam Al-Quran. pengertian jizyah nih ya? Dalam Al-Quran. Kita tampilkan. Nah nih, lihat, Jizyah dalam Al-Quran. nih. Berdasarkan asal katanya, jizyah berasal dari kata ini, buram ya, yang artinya yang berarti upah atau kompensasi. Merujuk dari asal katanya, kata tersebut, maka jizyah adalah kompensasi yang diberikan umat non-Islam selama tinggal dalam kawasan atau negara Islam.
Saya baca juga ya, Bang. Abang sudah baca, saya baca juga ya. Saya yang baca nih. Ini saya baca nih. Nih. Saya buka juga jizyah aja Anda tidak tahu. Ya silakan. Oke, ini saya baca jizyah ya. Saya balik kamera saya ya. Oke. Supaya sama kita kan. Apa yang kita kan? Nah, ini jizyah, Bang. Nah, jizyah merupakan bukti mana kameramu mana? Ini sebentar nih. Apa itu? Jizyah. Nah, tuh. Jizyah adalah sebentar. Merupakan bukti perjanjian perdamaian dan perlindungan antara muslim yang memenangkan peperangan di negeri yang bukan muslim. Nah, coba baca At-Taubah 29-nya. Ya, itu jizyah, Bang. Makanya Ya, At-Taubah 29-nya. Kembali ke At-Taubah 29 dulu. Sebentar. Aduh, emang mantap ini, Bang. Masa sampai mereka membayar perjanjian apa maksudnya? Itu sudah disepakati, ya, coba baca dulu. Itu sudah disepakati antara At-Taubah itu sudah 29-nya, disepakati, silakan. Bang. Jizyah di dalam Jazirah Arab itu sudah disepakati oleh orang muslim dan orang muslim. Sebelum mereka sudah dibaca dulu At-Taubah 29-nya. Saya jelaskan dulu supaya Abang paham. Anda takut sekali membaca At-Taubah 29. Bukan saya takut. Ya, silakan kalau takut. Karena yang Abang sebut di dalam At-Taubah itu yang Abang bahas itu masalah jizyah. Kita bahas jizyah. Iya, makanya sebelum kita bahas panjang lebar, coba baca dulu At-Taubah 29-nya. Oke, saya baca. Tampilkan di layar. Oke, saya baca. Oke. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Oke, berarti stop dulu sebentar. Berarti kriteria apa saja yang harus dipenuhi supaya orang diperangi? Di zaman itu, Bang, di zaman Rasulullah itu ada perintah dari ayat Al-Quran, perintah dari Allah untuk memerangi orang-orang yang kafir Quraisy. Oke. Gitu, orang-orang yang harus diperangi menurut ayat itu yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Kemudian orang yang tidak beragama dengan agama yang benar, maksudnya beragama Islam, betul? Karena Islam, Bang, saat itu enggak betul enggak orang-orang itu harus diperangi? Islam, agama sebentar. Abang jangan potong saya. Saya enggak potong Abang berbicara. Bukan, yang harus diperangi adalah orang-orang yang demikian, Abang potong lagi. Abang potong. Makanya Bang Juma, Bang Nandar enggak mau naik sama orang ini. Siapa bilang enggak mau? Selalu potong. Si Dandar ini berkali-kali ke sini dan berkali-kali dia meninggal. Abang yang meninggal, Abang yang kabur sama Oke, sekarang begini. Diperangi sampai apa itu? Menurut ayat itu, coba diteruskan. Sampai mereka beriman dan mau beriman. Nggak ada sampai mereka beriman. Nah, yang baca lagi sampai mereka beriman. Coba baca. Oh, ayat ini, oke. Oh, ayat ini ya. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, Bang. Terus? Nah, yang diberikan kitab ini siapa, Bang? Saya tanya sama Abang. Ahli kitab. Apa enggak? Kita tafsir Al-Quran, Bang. Saya bukan ahli Al-Quran, tapi saya ingin supaya Abang itu katanya ratusan kali baca Al-Quran. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, oke, mantap. Terus? Hingga mereka membayar jizyah. Oke, hingga mereka membayar jizyah. Apa itu jizyah? Nah, poinnya kan Abang tadi jizyah. Apa itu jizyah? Saya tanya hingga mereka bayar jizyah. Apa itu jizyah? Tadi saya bacakan, Bang. Jizyah adalah bukti perjanjian perdamaian atau perlindungan antara umat Islam yang memenangkan peperangan, Bang. Saat itu Islamnya menang. Maka siapa yang kalah? Sampai mereka membayar perjanjian. Sebentar, Bang. Sebentar. Saat itu Islam menang. Maka siapa yang kalah dia membayar jizyah. Itu perjanjiannya, Bang. Itu perjanjiannya. Paham, Bang? Mana? Di mana? Paham enggak jizyah? Di mana? Hah? Di mana? Nah, sebelum perang sudah ada perjanjiannya mana? Astagfirullahaladzim. Tadi saya bacakan. Mana? Sebelum perjanjiannya mana? Lah, makanya Abang belajar sejarah. Sejarahnya kita. Anda ini tambah-tambah. Tadi katanya sampai mereka beriman. Mana di situ sampai mereka beriman? Ada nggak di situ sampai mereka beriman? Gini, Bang. Nggak, saya tanya ada nggak diperangi sampai mereka beriman? Ada nggak? Saya tanya sebentar, Bang. Saya jelaskan dulu. Di saat itu, ditanya ada nggak mereka diperangi sampai mereka beriman? Abang jangan potong. Bukan seperti itu. Artinya bukan tadi Anda bilang sampai mereka beriman. Maksudnya begini, Bang. Di saat itu kan non-muslim kalah, dia wajib membayar jizyah. Jangan cerita, baca ayatnya dulu. Abang jangan potong. Abang jangan potong, main potong aja. Saya belum selesai bicara. Bukan main potong. Diperangi, Anda bilang sampai beriman. Di mana di situ diperangi sampai beriman? Nah, makanya kata-kata diperangi sampai mereka beriman, Bung, Abah salah menafsirkan. Di mana ayat diperangi sampai mereka beriman mana? Enggak, bukan ayat. Itu pengertian diperangi sampai orang itu beriman. Orang yang Anda baca aja bukan ayatnya. Ya, main turun. Nanti pasti main turun dia di orang. Bukan yang Anda baca, bukan ayatnya. Diperangi sampai orang itu beriman, Bang. Maksudnya mana ayatnya diperangi sampai beriman? Kata Abang tadi diperangi sampai beriman. Anda kan yang bilang diperangi sampai beriman, mana? Nah, di sini kan ada kan di At-Taubah kan, Bang? Mana diperangi sampai beriman mana? Kalau ada saya lompat dari Monas mana? Makanya saat membayar jizyah itu, Bang, bukti perlindungan. Oke lah, Anda dipaksakan untuk udah Anda saja. Anda fitnah diperangi sampai beriman. Tidak ada di situ diperangi sampai beriman.
perangi sampai mereka bayar jizyah. Sampai beriman gimana? Anda ini yang menambah-nambahi Al-Quran saja, nggak boleh begitu ya. Yuk, kita kasih naik ada M. Rudi Hasan. Oke, kita kasih naik ada M. Rudi Hasan. Silakan. Ini perangi sampai beriman. Sungguh Anda fitnah yang nyata, saudara-saudara. Ayo, M. Rudi Hasan, silakan nyalakan kamera Anda. Akhirnya bisa naik juga sama. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Oke, santai. Mana ini kamera Anda? Sabar dong. Kita nggak punya waktu Bang. Silakan Bang, banyak orang mau naik ini. Siapkan dari awal gitu kalau mau naik ya. Anda sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Saya orang nggak berilmu, kan? Sudah tidak berilmu, kenapa naik? Dengerin dulu kalau orang ngomong, jangan langsung dipotong. Silakan. Tidak ada di situ, ya kan? Silakan. Nah, jadi gini Bang, saya jujur orang nggak berilmu, tapi setidaknya saya mengakui untuk keagamaan saya, ya kan? Berarti Anda beragama cuma ikut-ikutan saja, betul? Enggak gitu konsepnya. Itu kamu giring opini namanya. Giring opini, katanya Anda tadi mengakui Anda tidak berilmu. Berarti Anda selama ini hanya ikut-ikutan saja, betul? Untuk saya, untuk sampean. Soalnya apa? Kita beda ranah. Saya mau ngasih ilmu saya ke sampean percuma, gitu loh. Kata siapa, Bang? Yang menilai itu penonton. Kembalikan penilaian itu kepada penonton. Nggak usah Anda menilai acara ini. Gini sekarang. Menurut 3 orang muslim yang datang barusan, boleh tidak beragama Islam, boleh tetap kafir, tapi bayar. Betul nggak? Betul nggak? Kata yang barusan. Iya, betul atau salah itu? Ya, itu keluar dari mulut kamu atau dari siapa? Dari mereka bertiga. Tadi sudah mengakui. Boleh berarti? Ngakuinnya gimana? Coba saya mau dengar. Boleh tidak beriman, boleh kafir kepada Allah, asal membayar. Gitu. Berarti ibarat kata ada jual belinya di situ. Loh, apa lagi? Oke, ada Al-Quran nggak di situ, Bang? Sudah masuk ke ranah duit, apa nggak jual beli? Sebentar, saya tanya, ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Oke, coba bacakan di situ ayatnya. Berapa? At-Taubah 29. Oh, yang barusan kamu tanyain ke yang lain, ya kan? Gini, Dis, gini. Sebentar dibaca dulu. Rudi Hasan, ya silakan. Gini, Dis, dengerin dulu. Kalau kesempatan orang Bang, gini loh, biar kita diskusinya jangan membuang-buang waktu. Coba dibaca dulu, At-Taubah 29-nya baca dulu. Ya salam. Itu udah dari kemarin kamu bahas itu, Dis. Baiklah, kalau tidak ada bantahan ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Baik, Anda datang ke sini cuman Anda ngapain? Baca ayatnya gitu loh. Yuk. Hari M, yuk silakan. Hari M. Ya silakan Hari M, Muslim Bang. Halo. Hari. Baik, tidak nyangkut-nyangkut ya. Teman-teman kalau mau naik pastikan sinyal kalian kuat dulu ya. Jangan asal-asal naik saja. Oke, kita kasih naik ada Yanto. Oke, kita kasih naik ada Yanto. Terima kasih topinya ya. Ya, selamat malam Bang Yanto. Ya, selamat malam Bang. Ya, silakan Bang Yanto, nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Muslim ya Bang Yanto ya? Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Saya undang di sini untuk nyalakan kamera dari sini. Oke. Ya, gimana Bang Yanto? Sudah menyimak dari tadi atau baru datang? Silakan. Ya, tadi nyimak itu Bang, masalah judulnya itu ya, At-Taubah 29. Bolehkah tetap kafir? Yang penting kasih duit sama umat muslim. Nah, itu coba tak baca dulu ayatnya. Silakan, ya. Silakan. Kamera Anda bisa diperbaiki ke sini Bang, karena silam. Kenapa suka gelap-gelap? Adakah lampu begitu supaya dinyalakan? Nah, silakan, coba dibaca yuk. Kalau ini terang orangnya yang gelap Bang. Silakan. Nah, ini tak buka surat At-Taubah. At-Taubah 39. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak diharamkan menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama hak Islam, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani.
hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Nah, diperangi sampai hingga apa? Hingga bayar jizyah. Oh, jadi mereka diperangi sampai bayar, betul? Ya, bayar jizyah itu arti semua kitab suci Al-Quran itu ada pengertiannya, Bang. Tidak cuma bisa dibaca toh. Ya, artinya diperanginya sampai mereka masuk Islam atau sampai mereka bayar duit? Bayar jizyah, Bang. Iya, jizyah itu apa? Jizyah itu pajak buat orang-orang Nasrani. Iya, duit lah, Bang. Intinya duit. Jizyah itu duit, betul nggak? Atau harta, betul nggak? Nah, bayar harta yang telah disepakati jika orang Nasrani tinggal di negara Muslim. Oke, artinya boleh seseorang itu tidak beriman kepada Allah, boleh seseorang itu kafir, boleh seseorang itu tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah, asal bayar duit, betul? Yaitu selama dia masih tinggal di wilayah Muslim. Iya, artinya boleh tidak beriman kepada Allah asal bayar duit, betul? Ya, betul, tapi dia selama tinggal di negara wilayah Muslim. Ya sudah, Bang, gimana? Berarti benar ayat ini, berarti boleh Ya, saya benar, tetap tapi kafir, orangnya itu boleh masih saya di tidak percaya kepada negara Allah, Muslim. tidak mengharamkan apa yang Wilayah diharamkan Allah dan Rasulnya, asal bayar uang, betul? Di wilayah Muslim ya nggak apa-apa, nggak bayar. Selama dia tinggal di wilayah orang Muslim. Iya, artinya saya boleh tidak percaya Allah, boleh tidak mengharamkan yang diharamkan Allah dan Rasulnya, boleh nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, asal saya bayar kalian uang, betul? Nah, itu keyakinan sendiri-sendiri, Bang. Iya, betul, itu keyakinan Anda kan? Loh, itu keyakinan orang Kristen yang tinggal di Gimana sih saya? Saya lagi yang disalahin, saya lagi. Dengar pelan-pelan, baik-baik ya. Ini Anda pura-pura nggak tahu atau Anda ini malu atau gimana? Jangan malu, gini. Gini. Saya, dengar. Saya tidak percaya Allah. Saya nggak mengakui Allah. Saya nggak mengakui Muhammad. Saya tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Ya kan? Boleh saya begitu asal saya kasih kalian duit, betul nggak? Ya itu pajak orang Kristen yang tinggal di wilayah Muslim. Iya, berarti boleh saya tidak mengimani itu asal saya kasih duit, betul? Nah, itu kan dulu, Bang. Oke lah, Bang, ya, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Nah, mau di pengertiannya mau tak baca kok malah mau keluar sih. Ya udah, gimana. Jarang. Ayo, cup, jangan nangis. Cup, ya, silakan. Ya. Jangan dipotong dulu, Pak ya. Saya baca sampai pengertiannya. Jadi kalau orang baca pengertiannya dipotong nanti salah paham semua. Ayat yang lalu menjelaskan tuntunannya terhadap kaum musyrik, maka ayat ini beralih kepada ahli kitab yang hendak memerangi orang-orang mukmin. Konteks ayat ini turun berkenaan dengan perang Tabuk. Saat itu telah terdengar berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan tersebut. Maka turunlah ayat ini, Bang, sebagai perintah untuk memerangi mereka. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang terlebih dahulu. Memerangimu mereka yang tidak mengharamkan bahkan terus-menerus melakukan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam. Sementara di sisi lain mereka mempersiapkan diri untuk menyerang kaum mukmin. Jadi orang mukmin itu diserang. Sebelum orang mukmin diserang, orang-orang yang telah diberikan kitab yaitu kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Perangi mereka hingga sampai batas di mana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar jizyah, yakni kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan. Jadi Oke, baik. Kalau mereka tidak masuk Islam, nggak apa-apa, tapi bayar duit, betul? Ya, itu selama orang Artinya boleh tidak Islam, boleh tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang penting ada duit, betul? Itu kan selama betul atau enggak? Yang penting kasih gini, betul? Boleh, nggak masuk Islam nggak apa-apa, yang penting gini, betul nggak? Betul nggak? Coba dulu yang benar dulu, Bang. Saya udah dengar dari tadi loh. Artinya ketika seseorang itu tidak mau masuk Islam, boleh asal kasih duit, betul? Ya, itu selama di wilayah Muslim loh ya. Iya, berarti boleh ya, nggak masuk Islam asal bayar duit, betul? Datanya menyatakan pembacaannya. Muter dari tadi. Oke lah, Bang, kalau Anda berpelit-pelit ini terus kita mau gimana nih? Betul? Hah? Iya, kan tadi sudah dijelaskan. Selama orang Kristen tinggal di... Iya, artinya boleh tidak Islam, boleh kafir kepada Allah dan Muhammad. Yang penting setor duit, betul?
tidak mengikuti agama yang nggak Islam. Macet. Oke, makanya kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Nanti gitu-gitu juga penjelasannya, oke? Iya, di sini datanya gitu emang. Berarti boleh ya, tidak beriman kepada Allah, yang penting kasih duit doang, betul? Muslim harus bayar jizya. Iya, oke, baiklah ya, itu nyatanya sudah. Oke, terima kasih Bang Yanto. Oke, terima kasih Bang Yanto, saya turunkan dulu. Ya itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, ya mereka sendiri yang mengiyakan. Gitu loh. Nah inilah fungsinya kita diskusi itu teman-teman ya. Jadi tidak pernah ya, tidak pernah. Ini beda jauh dengan ajaran Yesus gitu loh. Yesus nggak pernah. Kamu nggak percaya sama saya, tapi kamu kasih duit sama saya. Nggak ada ajaran Yesus kayak begitu. Ya, tidak ada. Coba tunjuk ayatnya di Bible. Tunjuk ayat begini. Saya boleh tidak jadi Kristen, boleh tidak jadi pengikut Yesus, yang penting kasih Yesus duit. Nggak ada ayat yang begitu, saudara-saudara. Ya, ayo silakan yuk. Sekali lagi ya kepada teman-teman, kalau mau naik tolonglah janganlah kalian ini sudah miskin ilmu, kalian naik gitu loh. Tolong jangan begitu ya. Kasih kesempatan kepada yang berilmu gitu. Tapi kayaknya yang berilmu juga pada nggak berani naik. Oke baik ya, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kita ada program pendirian rumah apologet teman-teman. Karena kita berapologet seperti ini tuh, kita itu dalam posisi kita itu pasti nggak inilah ya. Kalau kita berapologet dari Konoha itu pasti kita akan digerebek oleh ormas ya. Karena yang boleh membahas agama kita itu hanya mereka saja ya, hanya Juma dan kawan-kawan gitu, bebas mereka bahas. Tapi kalau kita jawab, kita berdebat dengan mereka, sekalipun itu forumnya berdebat, mereka kalah, kita akan digeruduk. Untuk itu ya teman-teman ya, kita perlu yang namanya rumah apologet di sini untuk berapologet dari sini teman-teman. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya, yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte untuk membantu mensupport pendirian rumah apologet ya teman-teman ya. Di mana Bang? Di sini ya. Silakan teman-teman bisa support lewat situ teman-teman. Ya, BRT ya itu nomornya teman-teman ya. Penggalangan dana untuk pendirian rumah apologet ini rencananya akan saya galang selama 1 tahun, mudah-mudahan terkumpul ya teman-teman ya, mudah-mudahan. Kalau bayangan saya sih ya mudah-mudahan lah, harapan saya terkumpul teman-teman. Kalau kita semua bersatu padu ya pasti terkumpul teman-teman. Lain hal kalau hanya maunya nonton saja begitu, maunya cuma nonton. Karena kita ini debat udah banyak sekali teman-teman. Kita udah ribuan tema, ribuan ini, tapi kita belum punya rumah apologet. Nah APII itu cabangnya di mana-mana. APII Jawa Barat, APII Riau, APII Medan, kita satu saja belum ada. Itu teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin di gereja, teman-teman berkolekte. Nah kalau di sini ini kan jamaah Hadis TV ini kan beragam dari berbagai macam umat ini ya. Jadi teman-teman ya, terutama jamaah Hadis TV, bagi teman-teman bisa juga berkolekte di sini ya, khusus bagi yang mampu saja. Kalau yang tidak mampu memang saya larang keras teman-teman, jangan. Khusus yang berlebih saja hidupnya. Itu ya teman-teman ya, bisa. Atau mampir ke profil saya di TikTok saya ini, klik saja di situ ada kolekte, ada link YouTube-nya, pencet aja. Nanti masuk Anda ke link YouTube itu, di situ ada tulisannya. Banknya apanya, Zelle juga bisa bagi teman-teman yang di US ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nampaknya tema itu sudah diakui ya oleh muslim. Nah, kalau kita bahas lagi nanti semakin lagi ada pengakuan lagi. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Syafaat Rambe. Ya, selamat malam Syafaat Rambe. Halo? Macet. Baik, kita kasih turun ya, Sekali lagi teman-teman ya, kalau mau naik jangan grogi ya. Sidaman Al-Mantiki sudah mengakui Muhammad robnya orang Islam. Tapi dia disidang. Karena masih berbeda pendapat tuh teman-teman. Sampai hari ini ya masih berbeda pendapat teman-teman. Oke, kita kasih naik ini, ada sang legend ini, Rijal Motor. Ya, silakan Rijal Motor. Halo Rijal Motor. Bener Rijal Motor macet nih. Oke, Rijal Motor, karena Anda macet tidak nyangkut-nyangkut, jadi saya turunkan. Kita kasih naik ada Pak Daeng Taha.
Ya, selamat malam Daeng Taha. Ini saudaranya si Juma ini, Daeng. Silakan. Daeng Taha, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Daeng Taha. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ayo. Macet lagi. Oke, baiklah kita turun ya. Kita kasih turun teman-teman ya, silakan. Teman-teman kalau mau naik ya, pastikan teman-teman sudah siap sedia ya. Bagi teman-teman yang Kristen, tolong jangan naik ya. Ini khusus yang muslim-muslim saja, tolong dengarkan. Tolong teman-teman kerjasamanya, kasih kesempatan kepada yang muslim untuk naik ke sini ya. Oke, kita kasih naik ada Lisda Brian Shop. Ya, silakan Lisda Brian Shop. Nyalakan kamera Anda. Lisda Brian. Halo. Macet lagi. Oke ya, kita kasih lihat di sini ada sebenarnya si Wafi sedang live di sini dia, tapi dia kayaknya lagi sama orang lain. Si Daman tidak tahu kemana ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad D. Ya, selamat malam Bang Muhammad. Waduh. Jangan kena mental begitu ya teman-teman ya. Kalau naik ya, kalau nggak tahu mau bicara apa dipersiapkan dulu. Halo Bang Muhammad. Baik, Bang Muhammad juga dia membisu ya teman-teman ya. Memang ini berat, tapi teman-teman ya mau gimana ya teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Epexia. Halo Epexia, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Bang, salah. Halo, silakan nyalakan kamera Bang. Salah pinci Bang. Halo. Baik, kita kasih naik lagi ada oke, Muhammad naik lagi nih. Mungkin tadi ada kendala dia. Oke, kita coba sekali lagi. Ya, halo Bang Muhammad. Halo. Kenapa Anda ini disapa kok diam-diam saja? Kecil bagaimana? Gimana? Ya, silakan Bang Muhammad Muslim. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Silakan duluan lah. Tadi sudah menonton belum? Tadi sudah menonton? Belum. Jadi tadi kita membahas At-Taubah 29. Kacamata buka bos, kacamata bos. Ada timbal baliknya nih. Si Juma harus buka masker. Ya, baiklah, ini hahaha terus ini. Kita ngomong capek, udah keras-keras jerit-jerit ya. Oke, baik ya. Kita kasih naik ada Apriansyah tadi sudah ini kan. Coba kita kasih naik dulu Apriansyah. Oke. Afriansyah, silakan. Halo. Apriansyah. Bisa bertanya, Bang? Boleh, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bentar ya, Bang. Anda sudah naik ke sini belum? Tadi? Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, Bang. Jika bisa bertanya kan? Bisa, silakan nyalakan kamera Anda. Jika Maria melahirkan Yesus. Baik, ini orang budak. Kita suruh nyalakan kamera, dia nggak nyalakan kamera, jadi kita tendang aja. Oke, kita kasih naik ada Abu Siri 09. Ya, silakan Abu Siri. Halo. Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda, mari diskusi dengan baik, silakan. Kacamatanya buka dulu. Kacamatanya buka dulu. Silakan nyalakan kamera dulu, silakan. Abu Siri? Halo. Saya sudah kirim undangan ke layarmu, silakan. Terima itu undangannya. Tapi kacamatanya buka dulu. Saya sudah bilang teman-teman, bagi teman-teman yang mau saya membuka kacamata, syaratnya si Juma buka masker. Sudah saya tantangin. Juma berani nggak diskusi dengan saya buka kacamata, dia buka masker. Yeay. Dianya saja tidak berani nih loh ini. Saya sudah bikin dia sampai terpaku, terdiam. Ya, terdiam dia seperti wanita.
ya. Nih, saya tampilkan nih. Bagaimana si Juma itu terdiam kalau saya ajak dia debat tanpa kacamata, tanpa masker nih. Ngapain dia pakai masker? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Benar begitu, benar begitu. Semua pastor, semua pendeta juga menggunakan masker. Berarti dia bohong mereka kita. Mana? Masker mana? Nah itu, lihat ada sendiri. Si Juma tidak berani saya ajak diskusi, ayo tanpa kacamata, tanpa masker. Dianya nggak berani, malah memfitnah pastor, pendeta pakai masker. Udah kapan? Kalau di zaman COVID ya semua orang pakai masker. Udah mulai aneh deh teman-teman, udah mulai aneh. Bahkan dia itu saking lupanya, dia pernah mau minum minum es, minum air gitu. Maskernya belum dibuka, saking groginya. Ya jadi jangan yang lain-lain ini kacamata ini. Saya buka, saya lepas, tapi si Juma suruh buka maskernya ya. Oke, kita kasih naik ada orang buton. Orang buton ya, silakan. Orang buton nyalakan kamera Anda. Orang buton? Halo. Bagaimana? Ya silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Mana kamera Embon? Kameranya. Saya kirim dari sini ya. Saya kirim dari sini ya. Silakan. Sudah sampai di layar Anda. Oke kan saja. Tunggu sebentar. Coba kan. Salah pakai nyala kamera. Iya. Tapi kan itu bisa merokok bikin apaan itu ya? Maunya di belakang kamera tuh. Iya, kasih nyalain kameranya dulu. Halo? Halo. Nah, ya silakan. Orang buton Muslim atau apa, Bang? Muslim. Silakan, Bang. Silakan. Ini topiknya apa, Dis? Topiknya sebenarnya ini sudah mau berakhir nih topiknya. Topiknya tentang At-Taubah 29. Dan tadi sudah ada 4 orang Islam mengakui bahwa boleh tidak beriman kepada Allah, boleh. Tidak beriman kepada Rasulnya boleh. Tidak masuk Islam boleh. Tapi bayar duit, betul nggak? Tidak ada begitulah. Tidak ada. Oke, ada Al-Quran di situ? Hah? Ada Al-Quran di situ? Tidak ada. Kalau saya Al-Quran saya terlalu pakai begitu. Yang fakta-fakta ya, saja. Ya Anda bilang begitu karena Anda tidak pegang Al-Quran. Bukan, begini. Kalau kita mau cerita tentang Al-Quran itu yang dimaksudkan kamu itu Al-Quran yang bagaimana? Di dalam surat At-Taubah ayat 29. Nah. Ya. Betul. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kemudian. Orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar. Sampai mereka membayar jizyah. Sedang mereka dalam keadaan patuh dan dalam keadaan tunduk. Maksudnya begini, kata memerangi ini yang saya tidak masuk akalnya di situ. Kata memerangi ini percaya lagi dengan Al-Quran. Bukan saya tidak percaya dengan Al-Quran, tapi kan posisinya Al-Quran yang dimaksudkan ini kadang-kala kan maknanya situ kan kadang-kala. Ya udah, apa maknanya di situ memerangi? Ya sudah, apa di situ maknanya memerangi? Memerangi itu dalam arti dalam diri manusia, bukan di luar diri manusia. Iya, terus yang diperangi itu apanya dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu? Yang diperangi kan perbuatannya begitu, bukan perbuatannya itu diperangi, perbuatannya. Ya sampai apa? Memeranginya sampai apa? Maksudnya memeranginya sampai apa? Ini makanya saya bilang nih teman-teman ini. Maksudnya memeranginya sampai apa? Maksudnya kayak bagaimana saya kalau mau kesesuaian dengan Al-Quran yang itu kayaknya saya agak bingung karena posisinya yang ditulis itu dengan yang dijalankan itu pasti beda. Iya, makanya saya tanya, Anda saja tidak mau pegang Al-Quran, gimana mau dilanjutkan? Orang buton. Bukan tidak mau dipegang Al-Quran. Sesungguhnya manusia itu sudah Al-Quran yang berjalan. Waduh, makin tafsir ngawur saja lagi. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Kita ngobrol dia pun tidak mencerminkan agama Islam. Jawabannya ngawur kesana kian kemari. Gini loh teman-teman, saya sudah bilang berkali-kali. Setiap saya habis siaran ini, nanti ada beberapa orang muslim, puluhan, ya, menginbox saya. Pasti bilang begini, kalau kamu debat, kalau kamu diskusi, tolong diskusi sama ulama. Datangin tuh Ustadz Adi Hidayat. Ini sudah saya undang-undang, dianya tidak datang-datang. Yo. Ini saya kasih ini kesempatan. Tolong muslim yang naik kemari yang berilmu, jangan yang tidak berilmu. Ya. Yuk.
Saya kasih kesempatan kepada kalian nih. Saya kasih karpet merah. Yuk, silakan yuk. Ayo, mari dengan baik yuk. Silakan. Kita kasih naikin, ada Veronica Indriani. Silakan nyalakan kamera Anda. Kabur. Kita kasih naik Bang Oris. Bang Oris. Ya, selamat malam Bang Oris. Bang Oris. Nah, jatuh lagi. Teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya, biar Anda tidak mengganggu acara ini. Nanti Anda naik ke sini terus Anda terpental. Kasih kesempatan kepada yang muslim, oke? Ya, Luffy muslim? Yes, of course. Ya, silakan nyalakan kamera. Saya tidak terlalu mendengar suara Anda terlalu jauh. Mendekat coba ke mikrofon. Tuh, terpental lagi. Ini ada apa teman-teman? Apakah terlalu berat ini teman-teman? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sandy Tarigan. Terpental lagi. Pasti Kristen. Yang Kristen jangan naik ya teman-teman ya. Libra. Naik Libra. Ya, halo Libra. Nah. Ya, silakan Libra nyalakan kamera Anda. Halo? Halo Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Ibu Libra muslim. Saya Kristen Bang, anak saya tadi yang pencet. Maaf ya Bang, Tuhan berkatimu ya. Amin, saya turunkan ya. Teman-teman tolong ya, teman-teman yang Kristen jangan tarik permintaan naik ya. Cek HP Anda teman-teman. Saya tahu sebagian dari Anda ini tidur sambil nonton sambil tidur. Pastikan, coba lihat Anda ada di kolom antrian nggak? Soalnya nanti kalau Anda di kolom antrian, Anda malah menghalang-halangi muslim yang mau naik. Karena saya naikkan ini sesuai urutannya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Alvin. Silakan Alvin. Halo Alvin. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Anda Alvin. Gelap di sini, Bang. Baik, saya kasih turun ya. Saya kasih turun. Ini khusus yang masih bangga-bangga saja dengan agama Islamnya. Di sini ada 77 orang, teman-teman ya. Jadi ini sebentar, saya cari dulu nih kira-kira siapa ini, teman-teman ya. 77 orang, ini terlalu banyak ini, teman-teman. Tolong pastikan teman-teman Anda yang mengerti agama Islam saja ya. Yang paham begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Usmadin. Apakah dia mencerminkan agama Islam? Halo Usmadin. Halo Mas Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Usmadin. Gonggang ganti topinya, live terus pakai topi itu terus. Mana kameramu Usmadin? Boleh enggak buka topinya? Saya undang nih untuk menyalakan kamera tuh. Silakan, ayo, mari diskusi. Iya, tapi topinya harus dibuka dong supaya enak. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih turun saja ini. Ini banyak omong dari dulu setiap datang. Lain yang dibahas. Lain yang nih Rijal Simamora. Ini ada Rijal. Ya silakan Rijal Simamora. Muslim Bang? Bang Rijal? Kristen Bang. Halo? Kristen. Baik, saya turunkan dulu Bang ya. Kita undang yang Muslim dulu Bang. Kita undang Muslim dulu. Rudi Chandra. Oke, Rudi Chandra. Silakan Rudi Chandra. Sorry Bang. Selamat malam Rudi Chandra. Saya Kristen Bang. Sorry, salah pencet Bang. Sorry Bang. Ini kenapa ini kok? Padahal itu kolomnya itu masing-masing loh. Jadi kalau Anda ngajukan permintaan naik itu kolomnya di kiri pojok bawah. Jadi sebenarnya Anda itu pasti sadar Anda permintaan naik itu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Akmal Urijal ini sudah 2 kali saya diam saja. Ini kenapa ini? Udah kena mental atau bagaimana ini Akmal Urijal? Ya, Akmal Urijal. Halo? Halo? Iya, kenapa Anda naik tapi saya naikkan Anda ini kok diam-diam saja? Mana kamera Anda mana? Boleh nanya enggak, Bang? Akmal Urijal. Boleh nanya enggak, Bang? Boleh, silakan nyalakan kamera Anda. Sudah saya kirimkan di layar, tinggal diterima. Silakan. Oke, bentar, Bang.
Ah ya, silakan Akmal Rizal, silakan. Mari diskusi dengan baik, silakan. Gunanya nggak bang? Boleh saja, silakan. Tapi yang ini sudah menyimak dari yang ini tadi. Udah bang. Sudah mengakui. Manusia yang pertama itu siapa bang? Sudah mengakui. Sudah mengakui Manusia. bahwa boleh tidak Islam asal bayar duit. Gimana bang? Katanya tadi sudah nyimak. Saya udah ada di. Kan, Iya, berarti boleh tidak beriman asal bayar duit. Ini untuk orang kafir bang. Iya, berarti boleh ya. Saya tetap kafir boleh, tidak beriman kepada Allah boleh, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah boleh, asal bayar duit, betul? Macam. Coba lihat ayatnya. Ayatnya coba lihat. Lu tadi Anda katanya sudah menyimak, gimana? Bukan ini, yang satu lagi. Yang mana? Yang satu tadi. Jarak. Teman-teman, saya masih percaya ya, masih ada orang Islam ya, masih ada orang Islam yang mengerti agama Islam. Teman-teman, kenapa begitu teman-teman? Karena selama saya buka begini, siaran live streaming seperti ini, setiap yang saya naikin gitu kok isinya kayak begitu semua gitu loh. Tapi saya masih tetap percaya teman-teman. Alasan saya masih percaya itu adalah nggak mungkin lah ada berapa ribu banyaknya orang Islam tapi masa nggak ada satupun yang mengerti agama Islam. Ya kan? Pasti ada lah satu ya. Oke, kita kasih naik ada Aceh Bali. Aceh Oke, silakan Aceh Bali. Nyalakan kamera bro, Aceh Bali. Aceh Bali. Malam bang. Selamat malam bang Aceh Bali. Muslim bang? Tiap malam sering nonton. Gimana bang? Gimana apanya? Enggak gimana, bang bilang bolehkah tetap kafir asalkan kasih uang? Gimana, boleh? Hah? Bukan langsung Maksudnya itu untuk gimana? Boleh nggak tetap kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, asal bayar duit, boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Ada Al-Quran di situ? Enggak, kita kan ibaratnya nggak ada Al-Quran. Kenapa yang membantah selalu saja tidak ada Al-Quran di sampingnya? Ya abang naikkan orang lain lah. Kayak Ustadz Wafi ataupun apa, Bang Zuma kan bisa. Nggak berani dia yang bisa menjelaskan. Nggak berani kesini. Ya kan nggak mungkin dia undang abang. Ibaratnya biar enak kita nonton. Saya yang datangi ke channelnya, sudah saya datangi. Dia terpaku, terdiam. Grogi dia. Ibaratnya nanti kan orang Kristen bisa cerdas, orang Islam pun bisa cerdas. Kalau sama-sama orang berilmu kan enak kita dengerinnya. Iya, itu yang dari tadi saya undang bang. Tapi yang datang orang-orang nggak berilmu. Gimana? Yang disalahin siapa kalau begitu? Ya nggak tahu juga kalau kayak gitu. Maksudnya mungkin kadang abang yang undang ataupun apa kan. Enggak, orang sama-sama punya ego. Saya berikan ini untuk umum, naik silahkan naik. Tapi kalau naik saya sudah pesan berkali-kali. Yang naik tolong Islam yang cerdas. Yang naik tolong Islam yang mengerti agama Islam. Tapi yang naik malah kayak abang ini, Quran nggak punya. Ajaran agama Islam kagak ngerti. Gimana? Oh, udah macet kan? Oke lah ya. Baik nih teman-teman nih, saya sudah bilang loh teman-teman, tolonglah ya. Yang naik itu tolonglah, jangan Islam yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Tolonglah Islam yang mengerti agama Islam. Yuk ya. Kita kalau kayak begini terus nanti dapatnya itu Islam yang abal-abal, yang nggak tahu apa-apa. Terus kesannya itu jadi seolah-olah itu saya beraninya sama Islam yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Yuk. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ada Neni. Mana tadi Neni? Bentar, sabar. Neni, oke, Neni. Ya, selamat malam Neni. Halo Neni. Halo, selamat malam Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Muslim. Tadi bilang jangan mengajukan permintaan naik. Oke, saya turunkan dulu ya. Mohon maaf ya. Tunggu dulu Bang. Oh, ada yang mau dibicarakan. Oke, silakan. Saya cuma mau nyanyi satu lagu aja Bang. Boleh kan Bang? Nanti masalahnya nanti orang-orang pada protes. Bentar aja. Ya, mungkin ref-nya saja silakan.
Oke. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Untuk ini, teruslah Bang, sebarkan firman Tuhan. Semakin banyak orang dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bang. Oke, saya turunkan ya. Kan ini ya, saya turunkan. Baik. Amin, amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita kasih kesempatan lagi ya. Begini teman-teman ya, kita kasih kesempatan kepada yang muslim supaya kita itu tidak terkesan kita ngomong-ngomong di belakang begitu ya. Ini dari tadi loh, saya kasih kesempatan kepada yang muslim. Ayo yang muslim nih, ayo. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, ya ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi, ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman,
Yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam, mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam. Mau seruduk lagi, begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.